Intinya begini ya, kita ingin memiliki refinery, memiliki kilang minyak sendiri, dan memang tambahnya kita akan bangun di Tuban, di Balikpapan, kemudian di Bontang, kemudian juga ada di Balongan, ya. Dengan adanya kilang, kita ingin investasi itu membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Semua arahnya investasi adalah membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Jadi yang di Tuban ini adalah kerjasama antara Pertamina dengan Rosneft. Indonesia harus menjadi bagian penting. Kita harus punya ketahanan energi untuk 280 juta bangsa Indonesia. Situasi hari ini, kita salah satu pengimpor BBM. Saya tahu yang impor siapa sekarang. Yang saya sampaikan, kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Presiden ingin memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Nah, kunci paling besar itu ya di sektor petrokimia dan migas ini. Ada isu yang berat juga. Petrochemical kita perlu yang namanya nafta. Itu dari minyak juga. Dengan meningkatnya industri obat-obatan, industri pakaian, jangan kaget kalau impor kita bisa double dan triple dari hari ini. Kita ingin juga mengurangi porsi impor terhadap BBM, dan IRR Tuban berbedanya dengan RDMP yang lain adalah akan memproduksikan petrochemical 3 juta ton per tahun, di mana itu pun akan memenuhi kurang lebih 50% dari kebutuhan nasional. Saya suruh kawal betul, akan saya ikuti terus juga progresnya, persentasenya sampai sejauh mana. Ya. Proses untuk Presiden Joko Widodo benar-benar serius untuk membenahi permasalahan defisit neraca perdagangan yang masih membayangi perekonomian Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Hal yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh Singapura, negara yang kurang lebih seluas Jakarta tapi punya 4 fasilitas minyak dengan kapasitas total 1,49 juta BPD. Negara yang maju dan kaya karena telah menjadi eksportir BBM terbesar ke Indonesia. Padahal minyak mentah itu dibeli dari Indonesia yang setiap tanahnya mengandung sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam yang tidak dimiliki Singapura. Dengan menjual produk olahan ke Indonesia, Singapura dapat untung lebih dari 10 kali lipat. Indonesia ekspor ke Singapura 500 juta dolar Amerika Serikat, tapi volume impor dari Singapura sampai 5 miliar dolar Amerika Serikat. Karena inilah Jokowi tidak ingin Indonesia terus dimanfaatkan oleh tetangga. Hal itu dibuktikan dengan kepastian proyek pembangunan New Grassroots Refinery and Petrochemical atau NGRR atau Kilang Tuban PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI terus berjalan. Bahkan Final Investment Decision atau FID atau keputusan final investasi untuk proyek ini ditargetkan dapat terlaksana pada 2024 mendatang. Jadwal on stream untuk proyek ini sendiri akan sedikit mengalami penyesuaian. Setidaknya perusahaan menargetkan proyek ini bisa mulai beroperasi pada 2028 mendatang. Kilang Tuban merupakan proyek kerjasama antara PT Pertamina dengan perusahaan Rusia Rosneft. Pertamina dan Rosneft bahkan telah menandatangani kontrak desain Kilang Tuban dengan kontraktor terpilih pada Oktober 2019. Jenis proyek New Grassroots Refinery and Petrochemical ini, mayoritas saham tetap dipegang oleh Pertamina sebagai bentuk dari sebuah kedaulatan negara.
sebagaimana instruksi dari Presiden Jokowi. Perusahaan dari Rusia Rosneft diberikan kepemilikan saham sebesar 45%, sementara 55% milik Indonesia melalui PT Pertamina. Kilang dengan nilai investasi proyek mencapai 3,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 54,2 triliun rupiah itu dibangun dengan kapasitas pengolahan 300.000 barrel per hari yang diperkirakan dapat menghasilkan 30 juta liter BBM per hari untuk jenis gasolin dan diesel. Tujuan dibangun dan diperbesarnya kapasitas pengolahan minyak mentah di kilang-kilang milik Pertamina adalah untuk menekan impor BBM sehingga kebutuhan BBM nasional bisa terpenuhi. Tidak lebih dari 3 tahun harus rampung semuanya. Ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera. Tapi saya minta nanti di bulan Januari sudah ada kejelasan mengenai ini. Karena saya tunggu sudah 5 tahun. Meski langkah pemerintah untuk memasifkan populasi kendaraan listrik lewat mekanisme insentif tak serta-merta mengurangi permintaan bahan bakar minyak secara signifikan, konsumsi BBM domestik diproyeksikan masih berada di angka 1,5 juta barrel per hari atau BPH pada 2030. Angka tersebut diperoleh berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Untuk itu, pemerintah tidak hanya membangun kilang dalam negeri, tapi juga berencana akan melakukan ekspansi hingga ke luar negeri. Hal ini sejalan dengan PT Pertamina Persero yang mendapat undangan dari salah satu negara Afrika, Kenya, untuk membangun kilang minyak atau oil refinery di sana. Nantinya minyak mentah hasil produksi di kilang Kenya akan dibawa pulang ke Indonesia. Sebelumnya PT Pertamina Persero telah memiliki lapangan migas pertama di luar negeri, tepatnya di Aljazair, Afrika Utara, yang dioperasikan secara penuh oleh Pertamina sejak Mei 2014. Dioperasikan oleh Pertamina Algeria EP atau PAEP. Sebagai anak perusahaan, PT Pertamina International EP atau PIEP telah mengelola operasi MLN Oilfield secara penuh sejak 2014 dengan total participating interest sebesar 65%. Pembangunan kilang minyak akan menekan tingginya impor bahan bakar minyak atau BBM dan bahan baku petrokimia. Bahkan, keberhasilan program tersebut menjadi indikator utama kinerja pada pemerintahan Jokowi.